Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Apakah benar ini dengan Bapak Sidki usia 68 tahun? Oh ya, benar, Mbak. Baik, perkenalkan saya perawat Alivia yang bertugas pada pagi ini. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan setelah operasi prostat ya, Pak. Ya, Mbak. Apakah Bapak bersedia dilakukan pendidikan kesehatan, Pak? Bersedia, Mbak. Baik, kalau gitu saya lakukan sekarang ya, Pak. Iya, Mbak. Bapak kan kemarin mengidap penyakit BPH atau benigna prostat hiperplasi, yaitu pembesaran prostat yang biasa dialami oleh pria yang usianya lebih dari 50 tahun yang menyebabkan kesulitan untuk membuang air kecil ya, Pak. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, akhirnya Bapak dianjurkan untuk dioperasi ya, Pak, prostatnya. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang perawatan postur BPH atau perawatan setelah operasi prostat ya, Pak. Iya, Mbak. Yang kedua, makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan ya, Pak. Makanan yang dianjurkan untuk penderita BPH dapat dikonsumsi makanan yang kaya akan serat dan protein serta rendah lemak ya, Pak. Hindari juga konsumsi daging merah. Berikut merupakan makanan yang mengandung serat tinggi ya, Pak. Yang pertama, kacang hijau, beras merah, gandum, brokoli, kubis, lobak, bayam, dan apel. Untuk makanan yang mengandung protein tinggi bisa dimakan ikan, salmon, telur, kacang kedelai, susu rendah lemak, dada ayam, dan keju ya, Pak. Nah, untuk makanan yang harus dihindari yaitu minuman beralkohol dan kopi, sawi putih dan kangkung mengurangi efektivitas kerja otot. Buah-buahan seperti durian, duku, nanas, anggur, kelengkeng, dan nangka mengandung zat tumbuh BPH ya, Pak, jadi tidak boleh dimakan. Makanan yang diawetkan dan makanan yang mengandung lemak tinggi ya, Pak. Daging hewan yang disuntik hormon juga tidak boleh dimakan ya, Pak. Iya, Mbak. Siap. Untuk perawatan di rumah, ada hal-hal yang harus diperhatikan di rumah ya, Pak. Yang pertama, menjaga masukan nutrisi yang seimbang dan adekuat, seperti yang saya jelaskan ya, Pak. Yang kedua, jus buah dan sayuran tinggi serat dapat digunakan untuk memudahkan buang air besar dan mencegah mengejan yang berlebih ya, Pak. Yang ketiga, latihan otot perineal dilakukan dengan menekan bokong bersamaan, tahan posisi ini, rileks ya, Pak. Latihan ini dapat dilakukan 10-20 kali setiap jam ketika duduk atau berdiri. Coba untuk memutuskan aliran kencing setelah mulai buang air kecil, tunggu beberapa detik dan kemudian lanjutkan ya, Pak. Yang keempat, dianjurkan untuk berkemih secepatnya ketika merasakan keinginan untuk berkemih ya, Pak. Yang kelima, kembalinya kemampuan mengontrol buang air kecil. Yang keenam, air kencing mungkin tampak keruh selama beberapa minggu ya, Pak. Dan yang ketujuh, dalam masa penyembuhan 6-8 minggu, pasien tidak boleh melakukan aktivitas seperti mengejan ketika buang air besar, mengangkat barang berat ya, Pak. Yang kedelapan, pasien harus menghindari perjalanan jarak jauh dengan motor dan latihan berat ya, Pak. Yang kesembilan, minum cukup cairan paling sedikit 3.000-4.000 ml atau setara dengan 8 gelas ya, Pak, per hari. Yang ke-10, tanda-tanda seperti pendarahan, keluarnya jendalan darah, penurunan aliran air kencing, dan gejala infeksi saluran kemih harus dilaporkan ke dokter langsung ya, Pak, kalau emang ada gejala seperti itu. Yang ke-11, minum obat sesuai dengan yang diresepkan ya, Pak. Apakah Bapak jelas? Jelas, Mbak. Selanjutnya, senam kegel ya, Pak. Bapak bisa melakukan senam kegel karena untuk membantu meningkatkan kontrol kandung kemih dan meningkatkan kinerja seksual ya, Pak. Untuk manfaat senam kegel untuk pria termasuk operasi pengangkatan prostat ya, Pak, dan kondisi seperti diabetes dan kandung kemih overaktif. Senam kegel jika Bapak memiliki gangguan kemih atau inkontinensia vesal, tidak dapat menahan kencing, mengalami gangguan atau sering buang air kecil ya, Pak. Nah, saya nanti akan menunjukkan video contoh senam kegel ya, Pak. Nanti Bapak bisa melakukan sendiri di rumah ya, Pak. Iya, Mbak. Seperti ini ya, Pak, senam kegel ya, Pak. Iya, Mbak.
melakukan pendidikan kesehatan kepada Bapak ya Pak. Bagaimana Pak? Apakah semuanya sudah paham dan mengerti? Paham Mbak. Bisa Mengerti. dilakukan di rumah ya Pak? Ya Mbak. Siap. Baik, saya permisi dulu ya Pak untuk Ya. ke ruang perawat. Jika Bapak membutuhkan saya bisa minta tolong ke keluarga untuk memanggilkan saya ya Pak. Ya Mbak. Terima kasih Pak, selamat Sama. beristirahat. Sama-sama Mbak.